Halo guys, kembali lagi bersama saya Rizan Ardianto di Creative Nursery. Untuk video kali ini saya akan melakukan pangkas pembuahan pada tanaman anggur yang telah kita persiapkan kemarin, yang sudah diberikan pupuk pembuahan selama 1 bulan dengan durasi 1 minggu sekali. Jadi di sini ada 3 pohon ya yang akan saya pangkas pembuahan. Di sini 1 Jupiter, di situ ada Everest, dan di sini ada Halloween sepertinya. Jadi 3 pohon ini akan saya pangkas. Sebelum saya pangkas, saya akan beritahu teman-teman metode yang akan saya lakukan untuk pemangkasan ini. Di sini saya ambil contoh 1 dahan aja ya. Jadi di sini kita akan cari bud potensial. Oke, saya akan potong pendek saja nanti sekitar di sini atau di sini. Jadi saya tidak berpatokan pada bud keberapa, tetapi saya melihat bud potensial seperti ini nih. Ini terlihat budnya itu membengkak ya. Jadi ini kemungkinan membawa bunga akan besar. Di atas ini sudah ada yang pecah bud sebenarnya. Jadi ini akan kita pertahankan nanti. Saya pangkas entah di sini atau di sini. Tapi yang jelas saya nanti ambilnya di sini, biar pemecahan budnya nanti serentak. Oke, ini akan saya pangkas semua nantinya. Semua akan saya pangkas dan daunnya akan saya buangi semua. Itu untuk biar seragam. Dan ini nantinya akan saya buat memang buahnya di sini, yang saya sebut dengan sistem trellis ya. Oke, itu dia yang akan saya lakukan nantinya. Setelah dilakukan pemangkasan, nantinya akan saya kasih obat di bekas potongan supaya airnya tidak menetes. Setelah obatnya kering nantinya, baru akan saya lakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Oke, jadi ada 3 pohon yang akan saya lakukan pemangkasan. Oke, ikuti terus video ini. Semoga bermanfaat dan semoga hasilnya nanti memuaskan. Oke, sekarang akan kita lakukan eksekusi untuk pemangkasannya. Tonton terus video ini sampai dengan selesai. Oke guys, di sini saya seperti biasa menggunakan gunting potong seperti ini ya. Ini cukup tajam dan maksimal saya potong nanti di lancaran kedua ini. Dan nanti tunas baru yang tumbuh dari bud akan saya lancarkan ke atas, lalu kemungkinan akan saya teruskan. Oke, sekarang kita eksekusi ya. Kita langsung saja akan kita pangkas. Pangkasnya tidak terlalu jauh dari mata bud ya. Oke, kita akan amankan terlebih dahulu untuk pemangkasan yang segini ya, cukup segini. Ini yang kecil-kecil kita lakukan pemangkasan juga. Perkara nanti dia membawa bunga atau tidak itu urusan belakangan. Yang jelas kita lakukan pemangkasan dulu. Ini yang kecil-kecil sebenarnya yang nutrisi lambat sampai ya, lambat sampai ke dahannya, jadi tidak maksimal. Jadi di sini ada beberapa yang memang nantinya akan kita seleksi lagi setelah pecah tunas, kira-kira kita pertahankan atau tidak. Mengingat yang pecah tunas itu nantinya apabila memang bagus pertumbuhannya, maka itu akan kita pertahankan. Karena kalau yang sekecil seperti ini kan, kalau mau dibuahkan sepertinya tidak maksimal. Jadi kemungkinan yang dipertahankan itu yang sebesar-besar pensil, minimal sebesar pensil, itu yang akan kita pertahankan di sini. Jadi untuk yang kurang dari ukuran segitu, saya rasa itu nanti akan kita buang saja. Jadi setelah dilakukan pangkas seperti ini, baru kita sortir kembali.
Ini dari pemupukan terakhir saya lakukan kemarin di hari Minggu. Sekarang saya pangkasnya di hari Kamis agar nutrisi yang diberikan kemarin sudah diserap oleh pohon. Dan juga setelah diberikan nutrisi terakhir kemarin, jangan dilakukan penyiraman terlebih dahulu, supaya memang yang diserap itu nutrisi yang kita berikan. Kalau kita lakukan penyiraman, berarti nantinya air siraman yang berikutnya juga akan diserap oleh tanaman, jadi nutrisinya tidak full masuk. Untuk video ini mungkin akan lumayan lama ya. Nanti kita akan cut saja agar durasinya tidak terlalu lama. Ini tunas-tunas yang tumbuh sudah vigor. Jadi sangat bagus sekali. Untuk video yang di sana pemangkasannya nanti tinggal hasilnya saja ya. Saya contohkan di sini saja. Oke, perlakuan khusus yang akan saya lakukan di sini adalah seperti ini. Jadi ini sudah ada tunas air ya, dan juga daunnya. Untuk merangsang pertumbuhan di sini, untuk pecahnya tunas bud, kita lakukan potek seperti ini. Jadi daun juga dipotek. Jadi pemotekan seperti ini juga bisa membantu merangsang pecahnya bud. Ada juga yang menggunakan gergaji biar dilukai, tapi saya di sini tidak menggunakan hal tersebut. Yang saya lakukan adalah potek daun seperti ini dan juga potek tunas air, agar nantinya memang terjadi perangsangan terhadap pecahnya bud. Oke, ini ada yang nanti akan saya potong lagi nih. Akan saya potong pendek biar di 2 matun saja. Oke, seperti itu. Ini juga akan saya potek. Oke, tujuan untuk potek ini sudah jelas ya, agar merangsang pecahnya tunas bud. Yang di bawah ini juga akan kita pangkas ya, pangkas untuk pembuahan juga, karena dia memang dahan-dahan yang saya persiapkan kemarin selain dahan yang sebelah atas ini. Oke, ini akan saya lanjut dulu, nanti akan kita lakukan perapian di seluruhnya, baru nanti akan kita spillkan hasilnya setelah dilakukan pemangkasan. Oke guys, ini dia hasil pemangkasan kita. Memang terlihat jarang ya untuk trellis ini, karena ada beberapa hal kemarin yang menghambat pertumbuhannya, jadi memang tidak terlalu rapat. Yang nanti cantiknya di sana tuh, yang di tulang ikan. Jadi kita akan lakukan pemangkasan yang di tulang ikan di sana. Untuk perapiannya juga akan kita lakukan langsung di sana. Oke. Untuk hasil terakhirnya nanti akan kita spill di video ini. Baiklah sahabat kreator nursery dimanapun Anda berada, itu tadi adalah cara saya melakukan pruning pembuahan atau pangkas pembuahan terhadap tanaman anggur yang telah saya persiapkan untuk pembuahan. Dan teman-teman bisa lihat ini bentuk trellisnya masih tidak terlalu rata ya untuk dahan-dahannya, untuk percabangannya. Dan di sana untuk sistem para-para juga sudah bagus, kita bisa lihat ya. Sistem para-para, oke, itu sistem para-paranya tuh tulang ikan. Di sini juga, ini kita potong lumayan panjang ini. Karena untuk pembuahan ini saya juga masih ragu di pendek, medium atau di panjang. Karena rata-rata di potes pucuk dia mau gitu. Oke. Jadi sahabat semua harus persiapkan guntingnya yang steril, yang bersih lah. Lalu batnya dilihat di bat-bat potensial. Di sini memang posisi panjang inilah yang memang benar-benar potensial. Saya lihat tadi batnya besar. Dan setelah itu nanti lakukan penyemprotan
fungisida dan juga insektisida. Jangan lakukan penyiraman terlebih dahulu pasca pangkas seperti ini, karena tanaman belum ada daun untuk melakukan penguapan, jadi sangat rentan sekali untuk dilakukan penyiraman. Oke, sekian untuk video kali ini, pemangkasan pembuahan maksud saya. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika ada saran juga silahkan masukkan di kolom komentar. Oke, bersama saya Rizwan Ardianto di Kreatif Nursery. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.